Halo teman-teman, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah konteks atau sebuah tema yaitu web crawling. Di mana web crawling itu gunanya untuk apa? Itu untuk kita mencari sebuah data yang mungkin itu akan bermanfaat untuk kita dari sebuah website, dari sebuah halaman. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang pertama kita membutuhkan untuk lingkungan kerjanya seperti menggunakan Google Colabs atau platform lain yang bisa untuk di run kode Python dan bisa berhubungan dengan cloud atau penyimpanan seperti itu. Lalu untuk karena ini untuk latihan kita akan menggunakan beberapa library juga seperti request untuk menghubungkan suatu API seperti itu, Beautifully Soup, Pandas dan lainnya seperti itu. Lalu langkah kedua itu kita akan menentukan targetnya, websitenya itu kemana. Nah, kita pakai http bookstoscript.com, yaitu situs latihan yang dirancang untuk web scraping. Nah, seperti apa sih web scraping itu? Oke, ini dia. Jadi, idenya web scraping itu seperti apa sih? Kurang lebih itu seperti ini. Jadi, kalau kita lihat suatu halaman ini, kalau kita inspek elemen kan hasilnya akan ada sebuah kerangka nih. Nah, di sini kita itu punya batasan. Biasanya kita membatasi sebuah karena ini tentang buku atau produk, kita batasi nih. Kita ambil yang di artikel ini. Nah, di artikel ini nanti kita akan melakukan pengambilan data-data yang ada di dalam tag artikel. Lalu setelah itu, kalau misalnya nih kita pingin mengambil sebuah judul buku itu. Nah, itu kita berarti harus tahu nih ada H3 di sini dan ada title di sini. Nah, jadi kita mainnya itu nanti seperti melihat tagnya yang ada di elemen itu seperti apa, seperti itu. Oke, lalu setelah kita mengetahui bagaimana caranya untuk scraping, nah kita tinggal mengirim request lah, request ke website tersebut. Jadi kita menggunakan get, HTTP get ke URL yang kita tuju. Nah, jadi itu nanti akan mengambil HTML-nya. Kita parsing dengan Beautiful Soup. Nah, jadi itulah kegunaannya Beautiful Soup nanti untuk ngeparsing HTML-nya agar kita bisa mudah dengan mencari tag yang ada artikel, yang tag artikel itu isinya apa, lalu di H3 tadi ada judul, seperti itu. Lalu setelah data itu dipisah-pisahkan, itu akan diekstrak. Datanya diekstrak sehingga kita simpan di file yang ber, berekstensi CSV. Nah, di file CSV inilah itu yang akan kita gunakan untuk mengolah datanya. Jadi data ini kita asumsikan datanya masih kotor, jadi kita perlu bersihkan. Jadi kita simpan dan kita bersihkan. Nanti mungkin dengan menggunakan nyimpannya dengan Hadoop HDFS dan memprosesnya menggunakan Spark seperti itu. Oke, nah ini adalah source code-nya. Jadi di sini ada eh, PIP install Beautiful Shop. Jadi ini kita install dulu nih Beautiful Shop-nya. Nah, tadi untuk ngeparsing HTML atau mendapat HTML-nya dan ngeparsing HTML tersebut sesuai dengan tag-tagnya. Request tadi untuk API. Jadi untuk call API menggunakan get. Lalu Pandas ini untuk menjadikan filenya itu nanti ke format Excel atau CSV seperti itu. Lalu di sini ada time, ini memungkinkan kita untuk mengendalikan waktunya agar tidak terlalu cepat ketika ngehit atau melakukan perulangan, agar tidak disangka ini em, bahaya seperti itu. Oke, nah ini di sini ada skripnya, kita melakukan perulangan
sekitar 3 kali untuk mengambil 3 halaman pertama dari HTML yang kita tuju tadi. Jadi setelah kita mendapatkan 3 halaman yang berbentuk HTML atau script HTML, kita pecah menggunakan Beautiful Soup. Kita parsing berdasarkan artikel di sini, kita mendapatkan title atau P ini yang paragraf, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah data yang kita inginkan, seperti judul atau isi artikelnya seperti apa, harga, rating, seperti itu. Lalu setelah kita mendapatkannya, kita nyimpen datanya ke file CSV, seperti itu. Nah, setelah kita berhasil simpan data ke CSV, datanya itu bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke Hadoop HDFS, sehingga nanti bisa diproses menggunakan Spark. Nah, untuk proses menggunakan Hadoop HDFS dan Spark, mungkin ini akan kita jelaskan di video berikutnya. Untuk saat ini kita bahas yang crawling dulu. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih.